Siap? Ya, udah semakin ada tanda-tanda nih ya lampu hijau bahwa tes CPNS akan segera dimulai. Sebelum kita mulai, ada baiknya kita berdoa dulu teman-teman ya. Oke, berdoa dimulai menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Oke, berdoa selesai ya. Nanti kalau misalkan selama pembelajaran ternyata akunya kecepatan, nanti teman-teman bisa beritahu ya, biar aku lebih lambatin dikit gitu ya. Oke, aku harap teman-teman bisa aktif nih menjawab di kolom komentar. Oke, sekarang udah siap untuk belajar teman-teman? Siap? Kalau yang suka nyatet, silakan langsung disiapkan aja buku catatannya. Ya, udah ada yang ngerjain soal pretest belum? Udah ada yang ngerjain soal pretest? Salah 5, udah dong, belum? Oke, nggak apa-apa. Yang udah berapa nilainya nih? Yang udah berapa nilainya? Salah 3. Oke, 13 benar dari 15 ya, lumayan banget ya. Oke, artinya udah cukup, bagus lah teman-teman, dan buat yang belum nggak apa-apa, nanti kita sama-sama belajar. Oke, langsung aja sekarang kita masuk ke materi. Hari ini kita akan belajar tentang nasionalisme, teman-teman ya. Di sini apakah ada yang udah pernah ikut tes CPNS sebelumnya? Sudah ada kah? Sudah, Kak Nikmatus, Kak Vira. Oke, gimana wow, sudah 7 kali nih kayak pejuang CPNS banget ya teman-teman ya, nggak apa-apa ya. Oke, kira-kira yang paling sulit itu di materi apa sih kalau untuk TWK-nya? Di materi apa biasanya? Pasal-pasal hafalan, oke. Semuanya susah, pilar negara. Oke, teman-teman, ya mungkin sedikit spill ya, aku spill dulu nih kalau, soal TWK CPNS beberapa tahun ke belakang itu tidak lagi fokus pada hafalan. Ya, melainkan pada soal penalaran. Betul banget Kak Usisah ya, TWK rasa TKP. Tetapi tetap teman-teman, aku selalu ngingetin nih ke kalian ya, bahwa tetap perkuat teorinya, tetap perkuat materinya. Kenapa? Karena pilihan ganda pada soal di TWK, itu seringkali jawabannya itu mirip-mirip. Ya, jawabannya mirip-mirip, entah itu, positif semua gitu ya, jawabannya seakan-akan benar semua, gitu. Tapi kalau misalkan kita tahu tentang teorinya, ya kita lebih mudah untuk memilih jawaban yang memang sesuai dengan konteks soal, begitu ya. Oke. Jadi itu dulu mungkin teman-temannya sebagai pembukaan untuk kita. Kita akan mulai langsung sebentar ya. Oke, sekarang kita langsung mulai ke materi nasionalisme ya. Oke. Pengertiannya dulu kita harus tahu teman-teman ya. Nasionalisme ya berasal dari dua kata, nasional dan juga isme ya. Sebuah paham atau ajaran yang mengajarkan seseorang untuk mencintai bangsa dan negaranya. Ya, itu dulu teman-teman pahami. Ajaran untuk mencintai bangsa dan negara. Oke, secara KBBI, artinya apa Kak ya? Paham atau ajaran untuk mencintai bangsa dan negaranya sendiri. Sifat kenasionalan. Oke, di arti yang kedua, kesadaran keanggotaan, ya ingat, kesadaran keanggotaan artinya kesadaran warga negara ya dalam suatu bangsa secara potensial atau aktual bersama-sama mencapai mempertahankan dan mengabadikan identitas, integritas, kemakmuran dan kekuatan bangsa itu. Semangat kebangsaan. Oke, ini ada yang nanya Kak Alsa ya. Nasionalisme itu hampir mirip dengan cinta tanah air ya. Betul banget ya, hampir mirip dengan cinta tanah air. Nah, kalau nanti mungkin di setelah materi bela negara ya, sekarang kan nasionalisme dulu. Setelah materi bela negara, nanti teman-teman akan mengetahui nih, apa sih sebenarnya bedanya dari nasionalisme, cinta tanah air, bela negara dan juga patriotisme. Ya, kalau sekarang kita fokus untuk belajar nasionalisme dulu ya. Oke. Ya, ada yang bertanya lagi nih, ya, ada yang bertanya lagi, bedanya bedanya negara sama bangsa itu gimana? Mungkin ada yang ingin menjawab kah teman-teman? Bedanya apa sih bangsa sama negara? Oke, bedanya apa kira-kira bangsa dan negara? Ya, bedanya apa atau sebenarnya sama aja tulisannya? Oke, bedanya apa sih? Beda. Oke, bangsa dan negara. Betul banget ya, betul banget teman-teman. Negara itu menyangkut wilayahnya, ya. Kalau bangsa itu menyangkut masyarakatnya, menyangkut orangnya, gitu ya, betul banget. Oke, lanjut ya. Ingat tadi pengertian nasionalisme apa? Ajaran untuk mencintai bangsanya. Ya, itu adalah singkatnya. Oke, kemudian kita lihat lagi arti yang berikutnya, karena tentunya ya teman-teman ya, satu kata itu pasti memiliki arti ya, sesuai dengan versi, setiap ahli bahasa ya, ataupun mungkin setiap, ahli di bidang, kewarganegaraan, ataupun mungkin di ilmu, tentang ilmu, apa namanya, tentang ilmu sosial ya, terkait nasionalisme, pasti para ahli memiliki artinya masing-masing, ya. Oke, negara itu wilayahnya, negara itu adalah tempatnya, gitu. Kalau bangsa itu adalah orang-orangnya, gitu ya. Oke, nasionalisme adalah paham kebangsaan yang tumbuh karena adanya persamaan nasib dan sejarah, serta kepentingan untuk hidup bersama sebagai suatu bangsa yang merdeka, bersatu berdaulat demokratis dan maju, ya.
Guna apa? Guna mencapai, memelihara, dan mengabdi. Ya, bukan mengabdi, mengabadikan. Ya, mempertahankan, oke, identitas persatuan, kemakmuran, dan kekuatan atau kekuasaan negara bangsa yang bersangkutan. Nah, teman-teman, nasionalisme itu ya timbul karena adanya persamaan nasib, ya persamaan nasib. Nah, seperti yang terjadi di Indonesia, ya kita punya cerita sejarah yang sama, punya nasib yang sama. Apa maksudnya? Dulu negara kita, ya bangsa kita ini dijajah teman-teman oleh Belanda dan juga oleh Jepang. Ya, karena adanya persamaan nasib dan juga sejarah inilah ya yang menginginkan mereka untuk bisa hidup bersatu. Ya, karena sebelumnya kan perjuangan kita tuh bersifat kedaerahan. Ya, perjuangannya itu terpecah-pecah, teman-teman. Tetapi karena adanya paham nasionalisme ini, ya, Indonesia tuh sadar kalau Indonesia ini harus bersatu. Kenapa? Kalau kita terpecah-pecah, ya kekuatan kita ini akan menjadi kurang, ya, akan mudah dimasukin Belanda, akan dipecah belah oleh Belanda, gitu, teman-teman, ya. Nah, kemudian di sini juga ada kata kunci terkait identitas. Ya, nasionalisme bisa diartikan sebagai sikap dan tindakan semua orang untuk identitas negara. Ya, yang namanya identitas, teman-teman, ya, yang namanya identitas itu maksudnya apa? Ciri yang mencirikan negara kita. Oke, ada banyak ya, ada banyak identitas dari negara kita. Mungkin bisa disebutkankah, teman-teman? Yuk, aku tunggu di kolom chat ya jawabannya. Apa aja sih kira-kira yang termasuk identitas negara? Ya, aku tutup pintu sebentar, teman-teman. Oke, ada banyak ya. Oke, udah kelihatan Kak, katanya di layar ada ya kan? Oke, ada bahasa Indonesia, kemudian ada Pancasila, ada burung Garuda, ya, oke. Kemudian mana lagi bendera, ya. Oke, mana lagi nih? Batik ya. Batik ini termasuk ke kebudayaan nasional negara kita, teman-teman ya, sudah diakui ya. Ketika kita menggunakan batik, misalnya di ajang apa namanya, di ajang Asian Games ataupun mungkin kemarin ketika badminton ya, badminton di luar negeri itu kita menggunakan batik. Nah, itu telah mencirikan Indonesia, teman-teman. Ataupun juga ketika misalkan Putri Indonesia ya, kemarin kita menang di Miss Supranasional. Ya, di situ dari perwakilan negara kita ya kan membawakan alat musik kecapi. Kemudian menggunakan gaun ataupun dress yang motifnya batik, kebaya ya. Nah, hal itu telah mencirikan negara Indonesia. Jadi, ketika kebudayaan Indonesia itu digunakan ya, dipakai gitu teman-teman atau diperkenalkan di luar negeri ya, di mata dunia, di mata internasional ya, hal itu juga telah menjadi salah satu bentuk aplikasi dari nasionalisme gitu teman-teman ya. Oke, ya. Ada yang nanya, agama termasuk identitas tidak ya coach? Oke, menurut teman-teman gimana? Ini pertanyaannya sama kayak batch sebelumnya nih. Agama termasuk identitas nggak? Kira-kira agama itu mengidentitaskan suatu negara atau enggak? Enggak ya? Betul, enggak. Karena tidak hanya dimiliki oleh Indonesia gitu. Ya, karena tidak hanya dimiliki oleh Indonesia. Gitu teman-teman ya. Oke, nanti yang masih bingung bedanya apa sama cinta tanah air, ya bedanya apa? Bentar. Oke, bedanya apa sama cinta tanah air? Nanti kita bedain setelah kita belajar di materi bela negara. Sabar ya, biar nggak kecampur. Oke, jadi singkatnya apa teman-teman? Singkatnya, nasionalisme ini adalah tindakan yang berkaitan dengan identitas negara kita. Ya, oke kita lanjut. Nah, gak nge-lag ya. Kita masuk ke sub materi yang kedua. Nge-lag sekali, aku nggak pakai wifi sih. Maaf ya teman-teman kalau nge-lag. Nanti kalau misalkan emang putus-putus, mungkin aku off cam dulu ya. Oke, ya sekarang udah kelihatan materi tentang ciri-ciri nasionalisme? Udah muncul belum? Udah ya? Udah, oke sip. Lanjut ya. Nasionalisme ciri-cirinya apa Kak? Ya, menempatkan kepentingan individu dan kelompok di bawah kepentingan bangsa. Kemudian berkomitmen untuk bekerja demi kemakmuran bangsa. Tujuan bersosial politik yang berfokus pada kesejahteraan bangsa. Oke, kemudian selalu memperkuat kemakmuran bangsa. Taat dan patuh terhadap kebijakan dan hukum negara, merawat dan menjaga keutuhan bangsa, kemudian mempertahankan keunggulan dan kemakmuran bangsa. Perlu diperhatikan ya teman-teman, bahwa antar materi di TWK CPNS itu sebenarnya saling beririsan. Seperti nasionalisme dengan cinta tanah air itu ada irisannya. Tetapi tentunya akan ada satu titik di mana hal ini akan membedakan ya, akan membedakan antara nasionalisme dengan cinta tanah air. Begitu pula ya dengan bela negara dan juga patriotisme. Ada irisannya. Makanya mungkin kayak teman-teman suka bingung kan bedanya apa? Bedanya apa? Gitu. Mereka ini saling beririsan tetapi ada titik mereka beda sedikit aja teman-teman. Dan itulah nanti akan kita pelajari setelah kita membahas materi tentang bela negara. Masih sabar ya teman-teman? Wah, ini ada Kak Mister P nih. Ini kayaknya orang orang seniornya dari OCPNS nih ya. Oke. Nge-lag kah? Nge-lag kah teman-teman? Aman ya? Oke, sip.
Ini ada Kak Mister P teman-teman, dia setiap batch kayaknya ikutan nih, kayaknya emang pengen lolos CPNS banget ya. Oke, aku doain juga buat teman-teman semua yang di sini, baik yang baru ikut tes pertama kali ataupun yang udah ikut beberapa kali, semoga bisa lolos di tahun ini, teman-teman ya. Oke, kita lihat lagi. Nah, tujuan dari nasionalisme itu banyak, ya, ada banyak. Contohnya apa? Menumbuhkan dan meningkatkan rasa cinta terhadap bangsa, negara, serta tanah air. Kak, artinya mirip banget ya, Kak, dengan cinta tanah air. Kemudian tadi juga di slide pertama, katanya, apa namanya, nasionalisme itu adalah paham atau ajaran untuk mencintai bangsa ataupun negaranya. Ya, kok sama sih, Kak? Memang beririsan, ya, tetapi nanti ada bedanya. Oke, lanjut ya. Membangun sebuah hubungan yang harmonis dan rukun, membangun dan mempererat sebuah tali persaudaraan, kemudian upaya untuk menghilangkan dan menghapuskan ekstremisme atau tuntutan yang berlebih dari warga masyarakat kepada pemerintah. Nah, biasanya ekstremisme ini, teman-teman, berupa politik ataupun agama. Jadi ada sekelompok warga masyarakat ya yang ingin tuntutan, yang memberikan tuntutannya kepada pemerintah, entah itu tentang agama ataupun tentang politik, ya. Kemudian, usaha untuk menumbuhkan sebuah semangat untuk bisa rela berkorban, ya, untuk menjaga sebuah bangsa dan negara dari serangan para musuh. Kemudian, memprioritaskan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi ataupun kelompok, mendorong persatuan. Nah, ini menjadi titik kunci juga teman-teman ya, dari tujuan nasionalisme. Ingat, nasionalisme itu berkaitan erat dengan persatuan. Oke, kenapa nasionalisme itu erat dengan persatuan, Kak? Teman-teman seperti yang tadi aku bilang bahwa perjuangan ya, perjuangan negara Indonesia untuk meraih kemerdekaan sebelumnya itu bersifat kedaerahan, ya. Dengan Indonesia yang bersifat kedaerahan itu kita bisa memecah belah, divided et impera. Ya, mereka akan memecah belah karena kita tidak kuat, teman-teman ya. Oleh sebab itu diperlukan sebuah persatuan. Oke? Oh, putus ya. Oke. Izin teman aku off cam aja ya. Off cam aja ya. Ya, off cam aja. Oke, maaf ya. Ini wifi-nya masih belum bisa dipakai ya. Aku off cam ya, teman-teman. Oke, kalau sekarang udah aman kah? Sekarang udah aman? Udah. Oke, maaf ya. Oke. Ya, jadi nasionalisme itu, teman-teman, erat kaitannya dengan persatuan, ya. Nah, tujuan nasionalisme secara umum apa? Memberi identitas suatu bangsa. Lagi-lagi tentang identitas, ya, identitas suatu bangsa. Oke. Ya, pertanyaan Kak Meta PM nanti kita diskusikan ya, sekitar 10 menit lagi lah ya sebelum waktunya berakhir. Nanti tolong diingetin aja teman-teman ya. Oke, nanti kita ada sesi sharing ya, ataupun teman-teman yang mau bertanya dipersilahkan. Oke. Ya, ini ada beberapa bentuk dari dari nasionalisme, teman-teman ya. Ada nasionalisme kewarganegaraan, kemudian nasionalisme etnis, nasionalisme romantik, ya, kemudian nasionalisme budaya, nasionalisme kenegaraan, kemudian nasionalisme agama, ya. Nah, maksudnya ini apa, Kak, ya? Jadi dari berbagai bentuk nasionalisme ini, teman-teman, apa sih sebenarnya yang menjadi ya ataupun faktor yang membentuk persatuan? Oke, kayak yang pertama, di sini tentang kewarganegaraan. Ya, kewarganegaraan. Maksudnya apa di sini, Kak? Oke, jadi nasionalisme kewarganegaraan itu muncul karena adanya partisipasi aktif rakyat dalam politik negara. Contohnya apa? Dengan mengikuti pemilu. Ya, biasanya kalau orang mengikuti pemilu, kemudian condong terhadap suatu pilihan, ya suatu calon, teman-teman, ya, mereka cenderung akan membentuk yang namanya komunitas ataupun persatuan. Ya, jadi nasionalisme yang dimaksud di sini muncul karena adanya partisipasi aktif rakyat yang sama dalam politik negara, contohnya dalam hal pemilu. Oke, kemudian etnis, ya, berkaitan dengan budaya atau etnis suatu masyarakat. Ya, jadi ini seperti hal yang memang sudah diwariskan secara turun-temurun, ya. Identitas nasional itu berasal dari etnis ataupun budaya asal kelompok tertentu, ya. Contohnya gimana, Kak? Mungkin ada yang ingin menyebutkan kah, teman-teman? Persatuan ya ataupun nasionalisme yang berasal dari ataupun faktor pembentuknya karena etnis. Mungkin ada yang ingin menyebutkan? Yuk, adakah yang ingin menyebutkan, teman-teman? Israel, Sumpah Pemuda. Oke, mungkin ada lagi yang lain? Marga. Oke, marga. Kata Kak Noel marga. Kesatuannya karena marga. Oke. Ya, bisakah teman-teman coba sebutkan kira-kira nasionalisme etnis ini contohnya apa? Gitu. Contohnya gimana? Ya, kayak contohnya tadi tentang marga, teman-teman. Ya, mereka cenderung akan berkumpul kalau memiliki marga yang sama, gitu ya. Oke, kemudian nasionalisme romantik, romantik. Ya, nasionalisme romantik. Nah, biasanya teman-teman ya, nasionalisme romantik ini ya bersumber dari apa? Ya, kesamaan bangsa atau ras. Contohnya kira-kira gimana? Rasnya sama, ya, kesamaan ras. Itu yang romantik. Oke, kemudian untuk yang kesamaan budaya. Kira-kira yang gimana teman-teman kalau kesamaan budaya? Contohnya gimana? Ya.
Contohnya kayak masyarakat Tiongkok, ya, masyarakat Tiongkok. Nah, mereka menganggap teman-teman, negara Tiongkok itu berdiri atas persamaan budaya. Oke, jadi mereka bersatu ya karena kesamaan budaya. Oke, jadi untuk ras ya, ras bagi masyarakat Tiongkok itu dikesampingkan. Ya, sehingga golongan minoritas di sana tetap dianggap sebagai rakyat Tiongkok. Kenapa? Karena persamaan budaya. Sama budayanya. Ya, kayak ada yang nanya, bedanya etnis sama budaya apa? Mungkin ada yang ingin berkomentar kah? Yuk, ada yang ingin berkomentar? Bedanya apa? Etnis sama budaya. Bedanya apa? Ya, bedanya apa? Oke. Etnis itu keturunan ya. Jadi gini teman-teman ya, kalau nasionalisme budaya ya, mengesampingkan ras, ya, mengesampingkan ras. Yang diutamakan itu adalah persamaan budayanya. Oke. Kalau etnis lebih kepada ya, lebih kepada kesamaan, kesamaan etnik ya, kesamaan ras gitu teman-teman, ya. Oke. Oke, ada yang nanya lagi nih ya. Oke. Ya. Nah, oke, contoh mudahnya gini teman-teman untuk yang etnis ya, contoh mudahnya. Di sini kan dikatakan keanggotaan dalam bangsa ini sering kali diwariskan turun-temurun ya. Contohnya teman-teman untuk yang etnis ya, mudahnya begini. Misalkan Kak Mister P ya, biasanya berbahasa Jawa. Kenapa berbahasa Jawa ya? Karena itu bahasa yang diturunkan oleh kedua orang tuanya gitu. Itu contoh yang etnis. Ya, jadi mereka bersatu karena kesamaan bahasa ya, beda dengan budaya. Kalau budaya itu diabaikan, persamaan kulit bahasa diabaikan. Ya, lebih kepada persamaan kebudayaan. Oke ya, teman-teman, contohnya yang tadi ya, contohnya masyarakat Tiongkok ya menganggap negara Tiongkok itu berdiri atas persamaan budaya. Jadi orang-orang yang minoritas, orang-orang yang punya apa namanya? Yang punya bentar. Jadi untuk ras itu dikesampingkan ya untuk di masyarakat Tiongkok. Sehingga golongan minoritas itu tetap dianggap sebagai rakyat Tiongkok gitu. Kalau etnis mereka berkumpulnya itu karena kesamaan, contohnya dalam hal bahasa, kemudian kulit gitu. Jadi memang etnis ini berbeda jauh dengan budaya, teman-teman. Ya. Oke. Kemudian untuk yang oh, aku coret-coret. Oh iya benar. Kelupaan teman-teman coret-coretnya. Oke, oke. Ya. Kemudian untuk yang kenegaraan. Ya, untuk yang kenegaraan, nasionalisme. Nasionalisme yang dimaksud adalah bahwa bangsa ya ataupun persatuan ya, persatuan dari sebuah komunitas ini akan memberikan kontribusi penting terhadap pemeliharaan dan kekuatan negara. Ya, jadi biasanya untuk nasionalisme kenegaraan ya, ini juga menjadi faktor pembentuk dari suatu bangsa. Nah, untuk Indonesia sendiri, teman-teman ya, ini bisa masuk ke dalam nasionalisme budaya ya ataupun nasionalisme kenegaraan. Kenapa? Karena kita merasa kita punya negara yang sama. Ya, untuk yang nasionalisme kenegaraan biasanya nih masyarakatnya memiliki rasa nasionalis yang kuat, ya seperti bangsa Indonesia. Jadi kalau ditanya bentuk dari nasionalisme Indonesia itu lebih cenderung ke mana, Kak? Ya, lebih cenderung ke kenegaraan. Jadi lebih mengabaikan yang namanya perbedaan-perbedaan, teman-teman. Ya, oke. Kemudian untuk yang bentuk nasionalisme agama. Jadi mereka bersatu, ya faktor perekat utamanya itu karena agama, gitu ya, teman-teman. Oke. Halo? Halo teman-teman, suaraku jelas? Jelas ya? Oke, ya. Oke, mungkin coba coba kita ini ya, coba kita ulang lagi ya. Coba kita ulang lagi nggak sih? Untuk yang bentuk kewarganegaraan, ya bentuk nasionalisme kewarganegaraan. Ini lebih cenderung ke aspek politik, contohnya tadi pemilu. Ya, oke, tulisannya udah muncul ya? Tulisannya udah muncul teman-teman? Halo, tulisannya udah muncul ya? Oke. Kemudian untuk yang bentuk nasionalisme etnis, ya. Jadi etnis menjadi perekat utama. Sekali lagi, etnis menjadi perekat utama. Nah, biasanya yang berkaitan dengan etnis itu apa, teman-teman? Bahasa, ya. Oke, jadi bahasa itu biasanya memang mengidentikan suatu etnis. Contohnya misalkan Kak Arif Mukminin, ya, orang Sunda, ya. Kemudian memang karena orang tuanya sering berbahasa Sunda ya, maka Arif Mukminin di rumah pun ya, ataupun di lingkungan sekolahnya karena memang tinggalnya di Jawa Barat, itu maka menggunakan bahasa Sunda. Ya, jadi mereka memang aspek perekat utamanya itu karena kesamaan etnis, contohnya melalui bahasa gitu ya. Oke, kemudian untuk yang bentuk romantik ya, bentuk romantik. Nah, ini sebenarnya kelanjutan dari etnis. Lebih tinggi lagi daripada etnis. Kalau etnis kan cakupannya lebih kecil, teman-teman ya. Kalau untuk romantik, ya ini lebih lebih luas lagi, lebih lebar lagi dari etnis. Ya, di mana negara dilihat sebagai ekspresi alami dari bangsa atau ras tertentu. Ya, jadi ngelek ya. Jadi untuk yang romantik tingkatannya lebih tinggi, lebih luas lagi daripada yang etnis gitu ya. Jadi mereka bersatu karena memiliki
ras yang sama, ya, karena mereka merasa satu bangsa yang sama, gitu. Oke, kemudian untuk yang bentuk budaya, ya, kesamaan budaya. Di sini bukan tentang warna kulit, bukan tentang bahasa, teman-teman. Ya, kayak misalkan tadi, untuk yang, nasionalisme budaya, mereka mengabaikan yang namanya ras. Yang penting budayanya sama, ya udah mereka merasa bersatu, mereka merasa satu, gitu, teman-teman ya. Oke. Kalau untuk yang kenegaraan, ya, kenegaraan. Mereka merasa satu negara yang sama, ya, sama halnya dengan Indonesia. Mereka mengabaikan yang namanya perbedaan-perbedaan. Ya, negara, ya, adanya negara ini menjadi faktor perekat dari bangsa kita, gitu ya. Oke, kemudian untuk yang agama, ya, untuk yang agama. Nah, contoh bentar, bentuk nasionalisme agama. Artinya agama menjadi perekat, agama menjadi pengikat, gitu ya. Oke, ada yang nanya, untuk yang romantik kira-kira contohnya apa? Artinya kesamaan ras. Kesamaan ras. Ya, contohnya gimana teman-teman? Kesamaan ras. Kalau masyarakat Tiongkok ya, mereka itu mengabaikan yang namanya ras. Mereka mengutamakan yang namanya persamaan kebudayaan. Jadi orang-orang minoritas ya tetap dianggap sebagai rakyat Tiongkok. Nah, betul banget ya, namanya kesamaan ras. Sesama ras, teman-teman. Ras Melayu berkumpul jadi satu, ras Mongoloid berkumpul jadi satu. Begitu, teman-teman ya. Jadi untuk yang kewarganegaraan itu berkaitan langsung dengan politik. Kalau yang etnis ya berkaitan dengan contohnya kesamaan etnis itu identiknya dengan apa? Bahasa. Ya. Kemudian untuk yang romantik kesamaan ras. Oke, kemudian untuk yang budaya. Budaya di sini bukan dimaksudkan warna kulit ataupun bahasa, melainkan kesamaan budaya seperti yang dilakukan oleh rakyat Tiongkok. Mereka mengabaikan yang namanya ras, teman-teman, karena kenapa? Mereka mengutamakan persamaan kebudayaan. Oke, kemudian untuk yang kenegaraan ya, merasa berada dalam satu negara yang sama. Kemudian untuk agama ya, untuk yang agama ya, mungkin kayak misalkan kita memiliki agama yang sama. Nah, biasanya itu menjadi perekat ya, merasa bersatu karena adanya persamaan agama ya. Oke. Nah, prinsip dari nasionalisme itu apa, Kak? Ya, yang pertama kesatuan, teman-teman. Satu, maksudnya gimana, Kak? Ya, satu wilayah, satu teritorial, satu bangsa, satu bahasa, ideologi, ya, sistem politik pemerintahan dan sebagainya. Oke, ya. Ya. Kemudian untuk yang kebebasan, ya. Maksudnya apa, Kak? Prinsip nasionalisme tentang kebebasan, ya. Kita bebas beragama. Kita memiliki kebebasan dalam berbicara, berpendapat secara lisan, berkelompok, teman-teman, dan juga berorganisasi. Ya, oke. Hmm. Kemudian prinsip kesamaan. Kita memiliki kedudukan yang sama, memiliki hak dan kewajiban yang sama. Ya, kemudian untuk yang kepribadian, teman-teman. Nah, kepribadian ini maksudnya apa, Kak? Oke, di sini prinsip nasionalisme yang dimaksud adalah kita bangga, ya, bangga memiliki identitas bangsa kita. Ya, bangga kita memiliki sejarah dan juga kebudayaan. Oke, kemudian untuk yang prinsip prestasi. Maksudnya apa, Kak? Prinsip nasionalisme, ya, prinsip prestasi dalam nasionalisme maksudnya apa? Oke, yang dimaksud di sini adalah cita-cita untuk mewujudkan kesejahteraan. Ya, jadi yang dimaksud dengan prinsip di sini bahwa nasionalisme itu terbentuk ya karena adanya kesatuan wilayah, kesatuan bangsa, kesatuan ideologi, kesatuan sistem politik dan pemerintahan. Kemudian kita juga bebas berpendapat, beragama, teman-teman ya. Kemudian berkelompok ya. Selain itu kita juga memiliki kesamaan, kedudukan yang sama ya, hak dan kewajiban yang sama. Oke, kemudian kita juga memiliki rasa sayang ya, rasa bangga terhadap bangsa kita. Dan yang terakhir kita memiliki cita-cita, ya, cita-cita untuk kesejahteraan nasional, teman-teman ya. Aduh, aku lupa lagi nyoret-nyoretnya. Oke, aku ulang ya. Prinsip nasionalisme kesatuan itu maksudnya apa ya? Satu bahasa, satu tanah air, satu sistem politik, sistem pemerintahan. Ya, kemudian kebebasan maksudnya apa, Kak? Kita memiliki kebebasan beragama, berbicara dan juga berpendapat, ya. Kemudian untuk prinsip kesamaan, ya, sama kedudukan hukumnya, Kak. Oke, sama hak dan juga kewajibannya, Kak. Ya. Kemudian yang terakhir, prinsip kepribadian. Yang keempat ya, prinsip kepribadian. Maksudnya apa? Kita memiliki rasa bangga, rasa sayang terhadap bangsa kita. Ya. Dan terus ya, untuk yang prestasi, ya, di sini artinya apa? Ya, kita memiliki cita-cita untuk mewujudkan kesejahteraan bersama. Ya. Oke, aku screenshot dulu. Oke, lebih lambat siap, teman-teman ya. Oke. Sebelumnya ini ada yang bertanya lagi ya. Yang bersatu karena kulit itu masuk ke etnis atau romantik? Menurut teman-teman masuknya kemana? Masuknya kemana? Ke etnis atau romantik? Teman-teman? Iya, masuknya ke etnis. Ya, oke. Nah, ya. Kita lihat sekarang faktor dan prinsip dari
bukan faktor dan prinsip, faktor dan unsur teman-teman ya, dari nasionalisme. Terbentuknya nasionalisme itu karena apa? Ya, nah di sini ada dua faktor, teman-teman ya, ada dua faktor. Faktor internal dan juga faktor eksternal. Oke, tadi contoh yang romantik ya, seperti nih, teman-teman, romantik itu persamaan ras. Ya, kalau misalkan si A dan si B rasnya sama-sama ras Mongoloid. Nah, unsur terbentuknya nasionalisme ya karena adanya kesamaan ras, maka itu termasuk romantik. Ya, kalau misalkan di soal yang keluar seperti ini, memiliki kesamaan bahasa, kesamaan bahasa. Kak Siti Mariam ya, itu adalah orang Jawa. Ya, dia tinggal di Jawa saat ini, sekolahnya di Jawa. Nah, dia sering menggunakan bahasa Jawa. Kenapa? Karena orang tuanya, ya, keturunannya itu menggunakan bahasa Jawa. Gitu ya. Itu yang dimaksud dengan etnis. Ya, karena kenapa bahasa, teman-teman, itu mengidentikan suatu etnik. Gitu ya. Betul banget Kak Dian Rahma, ya. Oke, kita lanjut ya. Jadi dicari faktor yang samanya itu di mana? Apakah yang samanya karena agama kah? Ya berarti memang faktor pembentuk nasionalismenya itu dari segi agama gitu. Kalau misalkan si A dan si B, oh ya sama-sama ras apa namanya ras Mongoloid, ya memang berarti dia termasuk di romantik begitu teman-teman ya. Ya betul banget ke ADF ya. Betul banget ke ADF ya. Untuk yang etnis itu merujuk pada identitas bersama, termasuk lebih merujuk kepada kebudayaan. Ya, etnis. Contohnya apa? Bahasa gitu, teman-teman ya. Oke. Kita lanjut ke faktor pembentuk yang eksternal. Ya, kenapa nasionalisme bisa terbentuk? Ya, dari yang internal dulu, dari yang dalam ya. Timbulnya kembali golongan pertengahan ataupun kaum terpelajar. Ya. Nah, siapakah dia, teman-teman? Kira-kira kaum terpelajar yang dimaksud ini siapa? Ya, kaum terpelajar yang dimaksud di sini siapa? Budi Utomo, betul banget ya. Budi Utomo, teman-teman. Oke. Ya. Budi Utomo merupakan organisasi pergerakan nasional yang peduli di bidang pendidikan. Ya, tidak lagi perjuangan itu serta-merta hanya fisik aja, tapi memerlukan yang namanya kecerdasan. Ya, dan adanya Belanda ya, dan adanya Belanda dengan sistem politik etis, ya. Teman-teman tahu politik etis itu apa? Tahu politik etis itu terdiri dari apa? Belum tahu? Politik etis ada apa aja? Edukasi, betul banget, irigasi, satu lagi apa? Transmigrasi. Ya, betul banget. Nah, politik etis yang diberikan oleh Belanda, khususnya tentang edukasi, teman-teman ya, ini memberikan dampak yang baik terhadap pendidikan di Indonesia. Oke, ya. Dan Budi Utomo pun lahir karena mereka sadar bahwa kita nggak bisa nih berjuang cuma pakai fisik doang. Ya, kayak aku tulis ya, teman-teman. Berjuang tidak lagi dengan secara fisik. Ya, tetapi lebih kepada kecerdasan, teman-teman ya. Oke, kemudian adanya penderitaan dan kesengsaraan yang dialami oleh seluruh rakyat dalam berbagai bidang kehidupan. Kita memiliki penderitaan yang sama. Kita memiliki kesengsaraan yang sama. Ya, makanya, karena adanya penderitaan dan kesengsaraan ini, ya, berkaitan langsung dengan yang poin keempat. Adanya keinginan untuk melepaskan diri dari imperialisme. Ini penjajahan maksudnya, ya. Oke. Ya, kemudian pengaruh golongan peranakan. Ya, keberadaan dari masyarakat rakyat Cina, teman-teman di Indonesia, nggak serta merta berpengaruh negatif, enggak ya, karena banyak dari mereka juga menginginkan yang namanya kemerdekaan dari negara Indonesia, gitu teman-teman ya. Oke, kita lihat berikutnya. Ya, ya kita lihat berikutnya untuk yang faktor eksternal. Oke, aku review sedikit teman-teman untuk yang faktor internal ya. Faktor dari dalam yang menyebabkan timbulnya nasionalisme. Ingat, nasionalisme tadi berkaitan erat dengan persatuan. Oke ya. Timbulnya kembali golongan pertengahan ataupun kaum terpelajar. Perjuangan sebelumnya bersifat fisik. Ingat, perjuangan sebelumnya bersifat fisik. Ya, tetapi lahirlah organisasi pergerakan nasional yaitu Budi Utomo, teman-teman, Budi Utomo, yang menginginkan perjuangannya itu menggunakan kecerdasan. Ya, menggunakan kecerdasan dimulai dari Pulau Jawa dan Madura, kemudian semakin meluas ke seluruh Indonesia. Ya, jadi mengutamakan yang namanya pendidikan dan juga kebudayaan. Ya. Nah, munculnya Budi Utomo ini, teman-teman, nggak lepas dari pengaruh Belanda, ya, dengan adanya politik etis yaitu edukasi. Tetapi kan sebelumnya pendidikan itu hanya untuk kaum priai, hanya untuk kaum-kaum yang terpilih aja, terbatas sifatnya. Ya, tapi dengan adanya Budi Utomo yang menginginkan pendidikan di Indonesia itu bisa lebih maju. Gitu ya. Oke. Kemudian untuk yang adanya penderitaan dan kesengsaraan yang dialami oleh seluruh rakyat. Ya, teman-teman. Karena adanya penderitaan dan kesengsaraan, ya, mereka menginginkan yang namanya kemerdekaan. Dan hal inilah yang menyebabkan bangsa Indonesia bersatu.
Ya, bersatu. Ingat, bersatu berkaitan erat dengan nasionalisme. Ya, bersatu untuk bisa melepaskan diri dari penjajahan. Ya. Kemudian untuk yang pengaruh golongan peranakan. Faktor internal, golongan peranakan yang ada di Indonesia, Cindo lah ya katanya kalau mudahnya, teman-teman ya. Nah, kita melihat kayak apa namanya, keberadaan golongan peranakan ini mungkin dinilai sebagian besar itu kurang kurang baik gitu ya. Mungkin bisa menjadi ancaman. Tetapi ternyata enggak gitu kok, teman-teman ya. Ternyata mereka pun golongan peranakan yang di Indonesia, mereka pun menginginkan yang namanya kemerdekaan. Mereka pun menginginkan yang namanya persatuan gitu. Oke, aku catat ya. Mereka menginginkan yang namanya persatuan dan juga kemerdekaan. Ya. Oke. Golongan peranakan itu apa? Kalau kata Kak Vivit, mungkin ada yang bisa menjawab golongan peranakan itu siapa sih, teman-teman? Tadi kayaknya udah aku sebutin ya. Siapa, teman-teman? Ya, lanjut ya. Oke, untuk yang faktor eksternal, ya, faktor eksternal. Faktor dari luar yang membentuk nasionalisme. Ya, nasionalisme. Oke. Yang pertama, paham modern dari Eropa. Adanya liberalisme, humanisme, komunisme, ya. Maksudnya gimana, Kak? Oke, untuk yang liberalisme, ya, kebebasan. Kemudian humanisme, kemanusiaan, teman-teman, ya. Nah, jadi adanya paham-paham dari luar, ya, yang membuka pikiran bangsa Indonesia. Masa sih mau selalu dijajah? Ya, ada penjajahan itu kan telah melanggar yang namanya kemanusiaan, telah melanggar yang namanya kebebasan. Kalau komunisme gimana, teman-teman? Oke, aku catat lagi. Oke, liberalisme ini kebebasan. Humanisme ini kemanusiaan. Oke, kalau yang komunisme ini gimana? Maksudnya apa komunisme? Komunisme, komunis, betul. Maksudnya itu apa? Ya, komunisme kaum buruh. Oke, mungkin ada yang lain kah? Sama rata, gitu? Oke, ya, Karl Marx. Oke, betul banget. Kenapa Kak Afka? Bedanya di mana? Masih loading ya di aku ya? Ntar aku cek ya. Oke, teman-teman. Jadi karena adanya liberalisme yaitu kebebasan, kemudian humanisme itu adalah kemanusiaan ya, kemudian komunisme itu adalah prinsip sama rasa sama rata lah ya, adil, keadilan lah, mengutamakan yang namanya keadilan. Tidak ada level ya, tidak ada level ataupun kelas. Ya, sedangkan kalau Belanda kan membuat kelas-kelas kayak misalkan golongan priai, kemudian masyarakat yang kaum buruh dan sebagainya gitu. Jadi dengan adanya paham-paham ini, teman-teman, telah membuka pikiran Indonesia ya, membuka pikiran Indonesia untuk bisa bebas dari penjajah ya. Faktor eksternal, penderitaan warga akibat. Oh, oke, kebalik ya, Kak. Siapa nih Kak? Kebalik bukunya ya. Kebalik bukunya. Halo, nge-like kah teman-teman? Tidak. Ya, oke. Oke ya, tadi liberalisme itu adalah kebebasan, humanisme itu adalah kemanusiaan, dan komunisme itu adalah tidak ada perbedaan kelas, tidak ada perbedaan level, teman-teman ya. Jadi semuanya itu rata ya, kayak lebih kepada rata lah ya, bukan adil, rata. Gitu, oke ya. Kemudian adanya gerakan pan-islamisme. Nah, mungkin ada yang tahukah apa yang dimaksud dengan gerakan pan-islamisme? Ada yang tahukah yang dimaksud dengan gerakan pan-islamisme itu apa? Oke. Pemurnian Islam, ya kah? Ya, jadi ada beberapa, wow ini Kak Adi ini update banget ya. Ya, tuh, ada beberapa tujuan yang ingin dicapai dari pan-islamisme, ya. Oke, pan-islamisme sempit banget nulisnya di mana ini di sini aja. Ya. Oke. Tujuannya apa ya? Untuk menyatukan umat Islam. Menyatukan umat Islam. Kenapa perlu disatukan, teman-teman? Ya, untuk menghapuskan penjajahan. Menghapuskan penjajahan, ya. Penjajahan bangsa barat. Aduh, ini tulisannya banyak banget ya. Oke, aku harap teman-teman mungkin kalau yang sekarang lagi di rumah ya, karena ini kan cukup banyak yang dijelaskan, mungkin sambil aku ngomong, teman-teman juga bisa mengambil kata-kata kunci dari yang aku katakan, ya. Oke, jadi gerakan pan-islamisme ini maksudnya apa, Kak? Ya, oke. Kalau tadi kata Kak Adi F ya, untuk menyatukan umat Islam. Maksudnya disatukan buat apa? Ya, salah satu tujuan utamanya adalah untuk menghapuskan penjajahan bangsa barat. Gitu. Jadi dengan adanya gerakan pan-islamisme di luar negeri, teman-teman, ya, ini kan faktor eksternal ya, membuka pikiran Indonesia juga. Seharusnya Indonesia bisa bersatu. Oke, Indonesia bisa bersatu ya, melepaskan diri dari penjajahan. Oke, ya. Kemudian yang ketiga, pergerakan bangsa terjajah di Asia. Oke, ya. Bangsa di Asia dan juga Afrika. Contohnya apa, Kak? Ya, contohnya India, teman-teman. India. India itu melawan siapa sih? Dia bisa apa namanya? Bisa terlepas dari penjajahannya siapa? Bangsa India. Dari mana? Dari Inggris. Negara tetangga aja bisa. Kenapa Indonesia nggak bisa? Gitu ya, teman-teman. Kemudian kemenangan Jepang atas Rusia. Kita tahu bahwa Rusia merupakan salah satu negara yang kuat ya, yang kuat dari segi apa namanya militernya ya. Tapi kok bisa Jepang memberikan
Tapi kenapa ya Jepang bisa menang atas Rusia gitu ya. Nah, atas faktor-faktor inilah teman-teman ya, atas faktor-faktor inilah yang menyebabkan Indonesia ini terbuka pikirannya ya. Negara tetangga itu bisa. Kenapa negara kita nggak bisa? Ya, jadi faktor eksternal ini faktor dari luar. Ya, keberhasilan kelompok-kelompok di luar negeri ataupun bangsa-bangsa di luar negeri ya terhadap penjajahan. Nah, hal ini membuka pikiran Indonesia. Harusnya Indonesia bisa bersatu. Ya, harusnya Indonesia bisa bersatu untuk terbebas dari penjajahan. Apakah masih nge-like teman-teman? Apakah masih nge-like teman-teman? Aman? Nggak ada masalah? Aman ya? Oke, aman. Sip, teman-teman. Oke, kemudian, ya, kemudian untuk yang unsur nasionalisme, ya, unsur nasionalisme. Oke, unsur nasionalisme. Yang pertama ada perasaan nasional, kemudian agama. Ya, perasaan nasional, kemudian agama, kemudian peralatan nasional, kemudian bahasa nasional, dan juga watak nasional. Oke, mungkin ini mau dijelasin satu persatu ya, sembari aku mungkin bisa tanya kepada teman-teman. Kalau perasaan nasional itu maksudnya gimana, Kak? Ya, perasaan nasional itu maksudnya gimana? Perasaan nasional itu maksudnya gimana, teman-teman? Hmm. Perasaan bersatu, Bhinneka Tunggal Ika, ya kah? Ada lagi yang lain? Perasaan yang sama, oke. Mungkin ada lagi yang lain? Ya, mana tadi? Cinta tanah air. Oke, ada lagi kah? Kesetaraan. Oke. Patriotisme. Oke. Perasaan nasional ya. Perasaan untuk bersatu. Aku tulisnya di mana, teman-teman? Perasaan untuk bersatu. Ya. Kemudian unsur nasionalisme agama. Unsur nasionalisme agama. Itu gimana maksudnya, teman-teman? Maksudnya gimana? Unsur nasionalisme itu bisa karena agama. Kesatuan agama. Ya. Kemudian untuk yang peralatan nasional. Peralatan nasional maksudnya gimana nih? Peralatan nasional maksudnya gimana, teman-teman? Gimana tuh kira-kira? Peralatan nasional. Peralatan nasional. Sukhoi. Oke, mungkin ada lagi yang ingin menjawab. Peralatan nasional. Maksudnya apa? Ini Kak Adi nyari dari ini langsung ya. Nyari dari mana namanya? Nyari dari internet ya. Oke. Kira-kira apa maksudnya? Oke, kalau kata Kak Adi katanya, peralatan nasional mencakup segala jenis alat dan perlengkapan yang diperlukan untuk menjaga dan mendukung operasional negara, seperti alat-alat pertahanan, keamanan, serta perlengkapan administratif. Oke, kenapa sih kira-kira? Ya, kenapa sih kira-kira peralatan nasional itu masuk ke dalam unsur nasionalisme, teman-teman? Kenapa masuk ke dalam unsur nasionalisme, peralatan nasional? Agar diakui negara lain untuk mempertahankan negara. Betul banget, ya. Oke, berisik banget. Bentar. Ya. Jadi dengan adanya peralatan nasional digunakan untuk mempertahankan negara kita, ya. Kemudian adanya bahasa nasional. Kita memiliki bahasa yang sama, yaitu bahasa nasional. Teman-teman, berisik nggak? Kedengaran berisik nggak? Halo? Nggak ya? Ini berisik banget. Lagi kayak ada suara apa namanya? Orang ngegas-gas motor, berisik banget. Oke, kemudian unsur nasionalisme dari segi watak nasional. Kira-kira maksudnya watak nasional ini gimana, teman-teman? Watak nasional. Maksudnya apa? Watak nasional. Gimana? Watak nasional. Yuk, kira-kira apa? Perilaku, visi misi, gotong royong, ciri khas. Mungkin ada yang ingin menyebutkan yang lain? Punya watak masing-masing. Oke. Keras. Oke. Iya. Kira-kira yang mana? Oke. Ya, memiliki ciri khas. Ya, memiliki ciri khas yang berlaku secara nasional. Kayak tadi sopan santun, gotong royong gitu teman-teman ya. Oke. Nah, tadi kan aku udah bilang ya bahwa nasionalisme itu erat kaitannya dengan Sumpah Pemuda. Bukan, nasionalisme itu erat kaitannya dengan persatuan. Ya. Nah, persatuan itu erat aku catat lagi deh ya. Selalu lupa nyatat teman-teman. Nasionalisme itu erat kaitannya dengan persatuan, ya. Persatuan erat kaitannya dengan Sumpah Pemuda. Oke, ya. Nah, Sumpah Pemuda itu apa, Kak? Teman-teman tahu Sumpah Pemuda tanggal berapa, yuk? Sumpah Pemuda tanggal berapa? Watak nasional contohnya gotong royong gitu, Kak, ya. Sopan santun, ya. Oke, Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober
1928. Oke ya. Di sini titik persatuan dari negara kita. Ngomong-ngomong udah jam 8.36 nggak berasa ya ampun. Ya. Oke, titik persatuan. Ingat sebelumnya negara kita itu berjuang bersifat kedaerahan. Ya, berjuang bersifatnya kedaerahan. Oke. Nah, dengan adanya Sumpah Pemuda, teman-teman, kita dituntut untuk bersatu. Satu tanah air Indonesia. Kemudian satu bangsa, kemudian satu bahasa persatuan. Oke, ya. Extra time 1 jam. Tadi kan telatnya 3 menit ya, Kak. Oke, teman-teman ingat bahwa nasionalisme dengan Sumpah Pemuda itu erat kaitannya. Kenapa? Karena nasionalisme itu ya berkaitan dengan persatuan. Dan titik awal persatuan Indonesia itu dari mana? Dari adanya Sumpah Pemuda. Oke, ya. Nah, makna Sumpah Pemuda bagi generasi muda. Saling menghormati dan menghargai sesama bangsa. Ya, stop hoax, terus sebarkan pesan positif. Kemudian menanamkan rasa bangga terhadap tanah air, ya. Menggunakan produk buatan anak bangsa. Kemudian menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, ya. Oke. Jadi ini adalah beberapa makna Sumpah Pemuda bagi generasi muda, ya. Contohnya apa? Menggunakan bahasa Indonesia, teman-teman, ya. Oke, kita agak percepat dikit boleh nggak? Atau kita harus pelan-pelan tetap? Oke. Ya, ada yang nanya nih, Kak Mister Pia, sebelum kita lanjut. Mana tadi pertanyaannya? Oke. Apakah boykot termasuk cara meningkatkan nasionalisme? Mana tadi? Apakah boykot termasuk cara meningkatkan nasionalisme, Coach? Menurut teman-teman? Nggak termasuk? Oke, pilihan masing-masing ya. Oke, sip. Ya, kemudian nasionalisme Pancasila. Ya, maksudnya apa? Nasionalisme Pancasila. Jadi, nasionalisme yang didasarkan pada nilai Pancasila. Ya, maksudnya contohnya kayak gimana, Kak? Ciri-cirinya kayak gimana, Kak? Oke, nasionalisme yang dilandasi dengan nilai-nilai Pancasila. Menempatkan persatuan dan juga kesatuan. Ya, menunjukkan sikap rela berkorban. Kemudian bangga sebagai bangsa Indonesia. Mengakui persamaan derajat, persamaan hak. Ya, menumbuhkan sikap saling mencintai sesama manusia, mengembangkan sikap tenggang rasa. Nah, nasionalisme Pancasila inilah yang selalu kita junjung, teman-teman. Ya, nggak cuma nasionalisme persatuan antar etnis aja, nggak cuma persatuan antar antar suku aja, ya, tetapi nasionalisme Pancasila, ya, berdasarkan Pancasila. Maksudnya apa, Kak? Kita mencintai sesama manusia, kita mengabaikan yang namanya perbedaan-perbedaan. Ya, kita harus tetap bersatu, teman-teman ya. Ingat bahwa nasionalisme erat kaitannya dengan persatuan. Maka secara tidak langsung sangat berkaitan erat dengan sila ketiga, ya, sila ketiga, Persatuan Indonesia. Oke ya. Nah, ya, nasionalisme dan integrasi nasional, ya. Integrasi nasional, proses menyatukan. Jadi integrasi itu adalah menyatukan, membuat menjadi bersatu. Ya, contohnya kayak Kak Munajat Cinta ya. Oke, Kak, aku pengen kayak mencintai mantan. Waduh, aku kira mencintai Oke. Ya, kalau untuk mencintai mantan kira-kira apakah masuk ke nasionalisme Pancasila, teman-teman? Ya bisa sih ya, karena mantan kan juga manusia ya. Oke. Ya, lanjut ya. Lawannya dari integrasi nasional. Apa lawannya? Disintegrasi nasional. Ya, yang menyebabkan perpecahan. Kalau tadi integrasi itu yang menyebabkan persatuan, kalau disintegrasi itu yang menyebabkan perpecahan. Ya, oke, ada beberapa faktor pembentuk integrasi nasional, teman-teman. Faktor sejarah, ya. Faktor apa sih yang membuat persatuan? Karena adanya sejarah yang sama. Kita punya rasa senasib seperjuangan. Kemudian faktor apa lagi, Kak, yang bisa membentuk persatuan nasional? Keinginan bersatu sebagaimana dalam peristiwa Sumpah Pemuda. Kemudian adanya rasa cinta tanah air. Ya, selanjutnya ada kesepakatan nasional, kesepakatan yang sama. Ya, contohnya dalam hal kita memiliki ideologi yang sama, kita memiliki konstitusi yang sama, kita memiliki bendera merah putih satu doang, teman-teman. Ini mau 17-an. Ya, kita pasti mengibarkan ataupun naruh di depan rumah kita itu bendera merah putih. Nggak mungkin bendera yang lain, merah putih hijau misalkan, ataupun merah putih biru, gitu, teman-teman ya. Oke, kemudian lagu kebangsaan yang sama. Oke, ya. Nah, apa yang menjadi faktor penghambat untuk bersatu? Kita nggak menghargai adanya kemajemukan. Kita kurang toleransi. Ya, kita nggak sadar bahwa ada ancaman dan gangguan dari luar yang bisa memecah negara kita. Ya, kemudian adanya ketidakpuasan terhadap ketimpangan dan kemerataan hasil pembangunan. Ya, ada aja misalkan kelompok masyarakat yang nggak puas, kemudian demo yang ngerasa nggak adil nih pemerintah kayak gitu misalkan. Ya, oke. Ya, secara singkatnya, teman-teman, ya kalau seperti ini, misalkan, Kak, kira-kira kalau nanti soalnya keluar tentang faktor integrasi nasional atau faktor yang membuat bersatunya negara Indonesia.
Gitu. Kira-kira jawabannya apa, Kak? Ya kan teman-teman? Nah intinya ya, untuk materi, TWK itu tidak perlu yang terlalu dihafal banget, tapi harus paham konsepnya. Kayak misalkan ini, faktor, pembentuk integrasi nasional. Oke, integrasi itu kan bersatu. Kira-kira apa yang membuat Indonesia bisa bersatu? Oh iya, kita punya sejarah yang sama nih, nasib yang sama, kita pengen merdeka, ya. Kemudian, oh iya ada Sumpah Pemuda, yang katanya ya, berawal dari Sumpah Pemuda itu menyebabkan Indonesia bisa bersatu. Ya, jadi teman-teman tuh harus tahu, clue-cluenya, harus tahu kata kuncinya. Ya, kemudian, oh iya kita punya ideologi yang sama nih. Ya, kalau di Indonesia ada 2 ideologi, ya itu bisa menyebabkan perpecahan. Ideologi kita masih sama, Pancasila. Bendera kita masih sama, merah putih. Gitu, teman-teman ya. Jadi kita harus tahu, paham, lebih ke paham kata kuncinya. Seringkali permainan kata loh teman-teman yang keluar ya, permainan kata dalam pilihan, jawaban. Jadi teman-teman harus tahu konsepnya, gitu ya. Oke. Ini adalah beberapa paham yang bertentangan dengan nasionalisme. Ya, paham yang menyebabkan perpecahan. Oke, paham yang menyebabkan perpecahan. Contohnya apa, Kak? Egoisme, mementingkan diri sendiri tentunya bisa menyebabkan yang namanya perpecahan. Kemudian Calvinisme, ya, Calvinisme memandang remeh bangsa lain. Kemudian oke, aku coret lagi. Ya, memandang remeh bangsa lain. Kemudian ekstremisme, ya yang tadi aku bilang, ada sekelompok orang ya yang memberikan tuntutan berlebih kepada pemerintah. Tuntutan berlebih kepada pemerintah dalam bidang politik ataupun agama, ya. Kemudian terorisme, ya, terorisme. Udah tahu dong ya teman-teman ya, terorisme itu yang, apa namanya, yang menyebabkan kepanikan, keresahan, dan juga situasi tidak aman dalam masyarakat ya. Di Indonesia sebelum-sebelumnya sering teman-temannya terjadi tindakan terorisme, ya kan. Kemudian primordialisme, ya, sikap mementingkan daerah, suku, agama, ras antar golongan sendiri. Nah, contoh dari primordialisme ini mungkin bisa kita lihat pada beberapa suku di Indonesia, contohnya suku Baduy. Ya. Warna apa ya? Warna ini mungkin. Coba ya teman-teman. Contohnya suku Baduy. Hah, kurang jelas juga. Ya, contohnya suku Baduy ya teman-teman. Oke. Jadi mereka ini mementingkan golongannya sendiri ya. Sebenarnya mereka bagus ingin mempertahankan kebudayaan di sana ya, tapi kalau misalkan mereka tidak berbaur dengan masyarakat luar, mungkin mereka akan ketinggalan yang namanya teknologi. Gitu, teman-teman ya. Oke, kemudian separatisme ya, gerakan memisahkan diri. Kira-kira ini contohnya negara mana, teman-teman, yang melakukan pemisahan diri? Negara mana? Timur Leste, ya. Oke, tentunya itu bertentangan dengan nasionalisme. Kemudian sukuisme, ya, menganggap suku bangsanya itu lebih tinggi atau memiliki sifat rasa cinta yang berlebihan terhadap suku bangsanya sendiri, ya. Oke. Nah, teman-teman kita sekarang masuk ke materi sejarah ya. Sejarah dari fase-fase nasionalisme. Oke, berawal dari yang pertama, yaitu Gerakan Kebangkitan Nasional, ya. Budi Utomo. Lahirnya kaum apa, teman-teman? Lahirnya kaum terpelajar. Betul, ya. Kemudian, ya, setelah tadi lahirnya kaum terpelajar, jadi kita fokus pada yang namanya pendidikan, ya. Perjuangannya nggak cuma fisik doang, ya. Ditinggalkan lah, ibaratnya perjuangan secara fisik, lebih mengutamakan yang namanya pendidikan, kecerdasan. Ya, kemudian dilanjutkan di tahun 1928, muncul yang namanya persatuan. Peristiwa Sumpah Pemuda. Ya, sebelumnya kita terkotak-kotak teman-teman dengan organisasi kedaerahan. Ada Nyong Yava, Yang Celebes, Yang Sumatera, dan lain sebagainya. Ya, kemudian persatuan itu secara nyata dideklarasikan saat Sumpah Pemuda tahun 1928. Sumpah Pemuda itu satu apa aja, Kak? Satu apa aja, Kak? Satu apa aja nih kira-kira, teman-teman? Satu apa aja? Harusnya 2 sesi ya? Oke. Satu bahasa tanah air, satu bangsa. Oke ya, jadi mungkin setidaknya setelah selesai pembelajaran ini teman-teman, ya kalian bisa mendapatkan hal bahwa nasionalisme erat kaitannya dengan persatuan. Sebelumnya tuh bersifat kedaerahan, terpecah-pecah. Tapi dengan adanya Sumpah Pemuda, ya maka bersifat bersatu. Gitu ya. Oh ya, aku mau ngingetin ke teman-teman nih. Karena kan hanya 1,5 jam doang, dan itu kita sudah termasuk pembahasan soal. Ya, sebenarnya materinya itu dibatasin hanya 50 menit aja. Ya, 50 menit aja. Sedangkan materinya kan cukup banyak. Jadi aku harap buat teman-teman, ketika bimbingan belajar ya, ini hanya sekadar gambarannya aja. Ya, nggak mungkin teman-teman kayak kalian nih, belajar kewarganegaraan di kampus. Paling nggak 6 bulan. Gitu, paling nggak 6 bulan teman-teman ya. Sedangkan di sini dikemas sedemikian rupa dan ini pun menyangkut materi sejarah.
Ya, jadi kalau misalkan masih ada yang ingin penjelasan lebih lanjut, teman-teman bisa mencari lagi ya, ini hanya gambarannya aja, teman-teman bisa cari dan harus perdalam lagi, gitu ya. Oke, jam 10 selesai, ya semoga kuat teman-teman. Aku belum makan, belum mandi, tadi begitu nyampe langsung mau benerin WiFi, ternyata nggak bisa. Ya, oke kita lanjut ya. Di tahun 1945, ya di sini ketika kemerdekaan, ya. Kemudian di tahun 1966, ya 66 ini ada apa teman-teman? Ya, ada Orde Baru. Ya, ini adalah fase-fase perjuangan nasionalisme. Kemudian di tahun 1998 ini ada fase masa reformasi, ya. Oke. Yuk, sekarang kita lihat teman-teman ya. Apa yang penting sih Kak dalam pelajaran nasionalisme Kak? Nah, ada beberapa hal penting teman-teman yang kalian harus ketahui ya, dan kalian mungkin bisa catat ya, bisa catat. Yang pertama teman-teman, ya ini dia, organisasi pergerakan nasional. Ya, mungkin teman-teman yang udah pernah ikut tes Sarekat Dagang Islam itu keluar. Ya, Sarekat Dagang itu keluar, teman-teman. Oke, jadi silahkan ya untuk materi organisasi pergerakan nasional yang akan kita pelajari sebentar lagi, teman-teman, silakan diperdalam lagi. Oke? Ya. Kemudian yang kedua, ya faktor eksternal dan internal. Yang tadi ya teman-teman ya, adanya perasaan senasib sepenanggungan, gitu ya. Oke. Kemudian yang ketiga, pahami. Pahami bahwa nasionalisme itu berkaitan dengan identitas negara. Nasionalisme itu erat kaitannya dengan persatuan. Dah, itu aja ya yang menjadi kerangkanya. Ya, yang menjadi kerangkanya. Oke, teman-teman ya. Ya, tentang Sarekat Dagang Islam. Ini keluar teman-teman di tahun 2021 kalau nggak salah, di tahun 2023 juga keluar ya. Sarekat Dagang Islam. Nah, dibentuk tahun berapa? Tahun 1905, teman-teman. Ada perbedaan sih sebenarnya. 1905 atau 1911? Ya, tapi di sini aku mendapatkan sebuah artikel teman-teman di internet dan di situ dikatakan bahwa ya dari Haji Samanhudi menyatakan dengan ikhlas untuk kemudian sejarah pergerakan Indonesia, dengan ini saya terangkan bahwa Sarekat Dagang Islam dilahirkan pada tanggal 16 Oktober 1905 ya. Jadi aku lebih cenderung bahwa FDI itu dibentuk 16 Oktober 1905 ya. Oke. Kemudian untuk dasar berdirinya. Dasar berdirinya itu adalah agama Islam dan juga ekonomi. Semangat teman-teman yang di daerah timur ya. Oke. Dasar berdirinya itu agama Islam dan juga ekonomi. Untuk apa sih SDI ini dibentuk? Sondakan ya, sondakan. Oh, aku tipu teman-teman. Sondakan, maaf ya. Ya, tujuannya apa? Ya, untuk bisa bersaing dengan pengusaha batik. Ya, untuk dapat bersaing dengan pengusaha batik keturunan Tionghoa. Dibentuklah Sarekat Dagang Islam, teman-teman. Oke ya, 3 poin ini tolong dicatat ya. Bentar ya. Oke. Nah, di tahun 1912, teman-teman, ya tadi kan dibentuknya 1905 ya, Sarekat Dagang Islam. Ingat, Sarekat Dagang Islam. Sarekat itu kan komunitas ya, atau persatuan. Dagang itu artinya dalam bidang ekonomi. Apa yang didagangin, apa yang dijual Kak? Batik. Ya, dan kenapa Kak kok Islam? Karena memang berdirinya berdasarkan agama Islam, teman-teman. Fokus dari Sarekat Dagang Islam ini apa? Di bidang ekonomi. Kenapa Kak di bidang ekonomi? Ya karena memang dibentuknya Sarekat Dagang Islam, teman-teman, untuk bisa bersaing ya. Pengusaha batik kita bisa bersaing. Gitu ya. Oke. Nah, Sarekat Dagang Islam, teman-teman, berubah, berganti menjadi Sarekat Islam. Kira-kira nih, menurut Kak Usisa atau Kak Oktarina, ya, kenapa sih Kak Sarekat Dagang Islam itu dihilangkan, dihapus kata dagangnya? Kenapa? Kenapa dihapus? Mulai masuk politik? Oke, ya. Sarekat Islam. Betul banget Kak Mister P dan teman-teman ya. Nggak cuman, kayaknya aku udah ada di sini. Di sini. Oh, sebentar, sebentar. Aduh, kecoret terus teman-teman. Bentar ya. Oke, jadi dengan adanya penghilangan kata dagang ya, dimaksudkan apa? Ingin memperluas geraknya, nggak cuma dalam bidang ekonomi aja, gitu ya. Oke, agar organisasi tidak hanya bergerak dalam bidang ekonomi, tetapi dalam bidang lain. Oke ya, teman-teman? Astaga, kecoret lagi dong. Oke ya, kita lanjut. Nah, di sini ada 4 kali Kongres Sarekat Islam. Oke, yang pertama di Surabaya, dinyatakan bahwa bukan organisasi politik. Ya, kemudian di Surakarta, ya SI hanya terbuka bagi rakyat biasa. Nah, yang ketiga, teman-teman, kongres ketiga ataupun perkumpulan lah ya, perkumpulan yang ketiga di Bandung, mulai melontarkan pernyataan politiknya nih. Ya, dan yang keempat di Jakarta, ya, di Jakarta sampai mereka mendesak agar pemerintahan membentuk Dewan Perwakilan Rakyat. Awalnya tidak berkaitan dengan politik, awalnya cuma ekonomi doang. Tetapi ujung-ujungnya masuk ke arah politik. Tujuannya sebenarnya bagus, teman-teman ya. Ingin
menyatukan seluruh penduduk Indonesia ya agar bisa menjadi bangsa yang berdaulat. Oke. Ya, sampai akhirnya gimana nih? Sampai akhirnya ya masuk pengaruh komunisme. Ya, dari ISDV itu menggunakan taktik, dari dalam, taktik infiltrasi dari dalam ya. Mereka ini mempengaruhi Semaun, Darsono, Tan Malaka dan sebagainya. Sampai akhirnya teman-teman, Sarekat Islam pecah menjadi Sarekat Islam Merah yang dipimpin oleh Semaun, kemudian Sarekat Islam Putih yang masih tetap dipimpin oleh Hos Cokro Aminoto gitu ya. Oke, mungkin aku ingin ulas sedikit aja tadi tentang Sarekat Dagang Islam karena memang sering keluar ya, bahwa Sarekat Dagang Islam itu adalah perkumpulan para pedagang batik. Dasar berdirinya itu salah satunya karena ada agama Islam, teman-teman. Makanya namanya Sarekat Dagang Islam, gitu ya. Nah, mereka ini ingin bersaing untuk melawan pengusaha batik keturunan Tionghoa. Oke, singkat cerita, Sarekat Dagang Islam, kata dagangnya dihilangkan agar bisa memperluas geraknya, nggak cuman ekonomi aja, gitu ya. Oke, lanjut ya. Organisasi pergerakan yang kedua, Budi Utomo, tanggal 20 Mei 1908. Ya, ini merupakan gagasan dari para pelajar Stovia. Ya, para pelajar Stovia. Oke, gagasan dari Wahidin Sudirohusodo, teman-teman ya. Oke, di sini Budi Utomo merupakan organisasi pelajar. Mereka ingin memajukan tanah air. Awalnya memang terbatas hanya di Pulau Jawa dan juga Madura, tapi diperluas ke seluruh tanah air Indonesia. Oke ya. Nah, di sini mereka tidak memperhatikan perbedaan keturunan, jenis kelamin dan juga agama. Kalau sebelumnya teman-teman ya politik etis yaitu edukasi yang dilakukan oleh Belanda, itu ada pembatasan ya, dilakukan secara terbatas, teman-teman. Kalau untuk yang Budi Utomo itu tidak memperhatikan perbedaan keturunan, jenis kelamin, dan juga agama. Dan Budi Utomo ingat, tidak melibatkan diri dalam kegiatan politik, melainkan fokus pada pendidikan dan kebudayaan. Ya, sabar ya teman-teman, ini aku bahas secara singkat aja. Ya, aku bahas secara singkat aja. Di sini kita langsung masuk ke soal ya. Oke, ya. Ini untuk yang Indise Partij, ya. Tujuan utamanya apa? Untuk membangun patriotisme terhadap tanah air. Nanti teman-teman bisa baca ya, ini adalah 3 serangkai, teman-teman ya. Kemudian untuk yang PNI ya, Partai apa teman-teman PNI? Partai Nasional Indonesia. Sebelumnya namanya Perserikatan Nasional Indonesia ya. Ada yang di paling bawah, kalimat paling bawah. Ya, oke. PNI ini menjadi organisasi pergerakan kemerdekaan yang paling awal ya dan berpengaruh di Indonesia. Ketuanya siapa sih? Ketuanya langsung Soekarno, teman-teman. Dan mereka inilah yang menggagas Sumpah Pemuda di tahun 1928. Ini salah ya, 28 Oktober ya. Ya, 28 Oktober, teman-teman. Nah, selanjutnya oke, selanjutnya Perhimpunan Indonesia. Ya, Perhimpunan Indonesia. Nah, ini adalah organisasi politik pertama yang menggunakan istilah Indonesia, teman-teman ya. Oke, ada 3 hal pokok ya yang menjadi tujuan dari Perhimpunan Indonesia. Apakah dia? Indonesia ingin menentukan nasibnya sendiri. Kemudian bangsa Indonesia harus bersatu melawan Belanda. Dan yang ketiga, bangsa Indonesia harus mengandalkan kekuatan serta kemampuan yang mereka miliki sendiri. Oke, ya teman-teman, ini adalah ringkasannya. Aku ingatkan kepada teman-teman sekali lagi ya, harus perbanyak referensi lainnya ya karena tadi waktunya cuman 1,5 jam doang dan itu udah termasuk pembahasan soal. Jadi ini hanya gambaran singkatnya aja ya. Aku harap 3 poin tadi teman-teman yang aku berikan kepada kalian, 3 poin ini. Nah, tadi ya. 3 poin ini tolong teman-teman, ya ini dia. 3 poin ini tolong teman-teman kuasai. Ya, tolong teman-teman kuasai. Yang perlu kalian pahami bahwa nasionalisme ya, itu berkaitan dengan identitas negara kita. Dan nasionalisme itu membuat bangsa jadi bersatu. Gitu, teman-teman ya. Bersifat kenasionalan. Ya, 3 poin ini tolong dicatat ya. Organisasi pergerakan nasional, kemudian faktor eksternal dan juga internal, serta pemahaman bahwa nasionalisme itu berkaitan dengan identitas negara. Apakah identitas negara? Tadi, ya, yang menjadi ciri khas negara kita. Adanya bendera merah putih, lagu kebangsaan, dan sebagainya. Dan ingat bahwa nasionalisme erat kaitannya dengan persatuan. Sebelumnya, perjuangan negara kita itu terpecah-pecah kedaerahan. Ada Yong Yalva, Yong Celebes, Yong Sumatera Nembon, dan segala macam, teman-teman. Ya, dengan adanya Sumpah Pemuda menjadi bersatu. Oke. Dan siapa organisasi yang mencetuskan ya untuk Sumpah Pemuda? Yuk, siapa teman-teman? Siapa tadi organisasi yang mencetuskan Sumpah Pemuda? PNI. Oke, dibaca lagi nanti ya. Oke, sekarang kita masuk ke soal. Ya, ini dia. Aku sambil minum, teman-teman bisa jawab di kolom komentar ya. Kurang lebih 1/2 jam ke depan lah ya kita bahas soalnya, teman-teman. Mana belum muncul nih soal pertamanya? Oke, aku minum dulu ya. Silakan dijawab, teman-teman.
Oke, kira-kira yang mana teman-teman? Ya, keterampilan kewarganegaraan dalam memahami karakter identitas negara diperlukan dalam memahami karakter identitas negara Indonesia. Jika dilihat dari sejarah panjang bahasa Indonesia dalam mencapai dan mempertahankan kemerdekaan, tentu membangkitkan rasa nasionalisme untuk menjaga NKRI. Indikator yang menandai kecakapan kewarganegaraan dalam perwujudan nasionalisme adalah kira-kira yang mana, teman-teman? Oke, ya. Jelas jawabannya adalah yang A, ya. Berpegang teguh pada ideologi Pancasila. Oke, nasionalisme kita adalah nasionalisme Pancasila. Ya, kalau yang opsi B, C, D, dan E, teman-teman, ya. Ini bukan kecakapan dalam hal nasionalisme, ya. Karena di Indonesia, ya, lebih mengutamakan pertama yang namanya musyawarah, bukan voting, ya, dalam penyelesaian masalah. Kemudian yang C, keterkaitan terhadap adat istiadat daerah asal tidak boleh terlepas. Benar, ya, benar teman-teman, tidak boleh terlepas. Tapi dalam materi nasionalisme, ya, dalam materi nasionalisme, yang diutamakan itu segala sesuatu yang sifatnya nasional, teman-teman. Bukan yang sifatnya kedaerahan, ya, bukan kedaerahan. Gitu, teman-teman. Teman-teman ya. Oke. Ya, ada yang nanya nih Kak Immanuel ya. Warnanya merah, merah lagi coba ya. Oke. Ya. Kak Immanuel Banjarnahor ya. Ada yang nanya nih. Coach mau tanya, voting dan musyawarah itu beda kah? Kalau gitu kenapa ada pemilu? Menurut teman-teman gimana? Menurut teman-teman gimana? Ya, beda ya. Oke, beda. Nah, ya. Oke, teman-teman, beda. Kenapa kok ada pemilu dengan voting, teman-teman? Hmm. Ya, ini lagi dibahas ya Kak Friska ya. Oke, kita lagi fokus ke poin yang B. Nah, fokusnya di sini adalah setiap penyelesaian masalah. Teman-teman, setiap penyelesaian masalah kita selalu mengutamakan yang namanya musyawarah. Kenapa dalam pemilu nggak musyawarah aja, Kak? Mau sampai kapan? Ya, mau sampai kapan? Itu yang pertama. Ya, kita kan mengutamakan apa namanya hak setiap warga negara. Ya, hak setiap warga negara. Kalau misalkan kita pakai musyawarah mau sampai kapan? Makanya dibuatlah metode voting. Ya, diharapkan dengan adanya voting, hak ataupun suara dari rakyat ini bisa tertampung aspirasinya mereka, teman-teman ya. Betul. Lanjut ya. Kemudian ini, tidak nasionalisme itu bersifat kenasionalan, tidak bersifat kedaerahan. Ya, kemudian tidak mementingkan kepentingan golongan, salah ya. Harusnya kepentingan umum. Oke ya. Kemudian mampu membedakan setiap budaya dan suku bangsa yang ada di Indonesia. Nah, ini tidak serta-merta menandai kecakapan. Mampu membedakan ya memang kita berbeda-beda, tetapi perbedaan itu bukan menjadi faktor untuk mendukung yang namanya nasionalisme, teman-teman ya, karena kita memang berbeda, kita harus menghargainya dan kita harus menyatukan ya, kita harus menyatukan yang namanya perbedaan itu. Betul, perbedaan, teman-teman ya. Perbedaan tetap ada tetapi kita harus bersatu gitu ya. Oke, kita lanjut ya. Yuk. Belum lanjut soal berikutnya. Oke, soal yang kedua, oke, muncul ya. Nasionalisme sangat diperlukan dalam kelangsungan suatu negara dengan harapan memunculkan rasa persatuan. Oke, di era globalisasi saat ini banyak sekali gempuran budaya asing yang dapat mengganggu jiwa nasionalisme, khususnya di kalangan pemuda. Sifat rasional dari nasionalisme ialah adanya sikap realistis dan keterbukaan. Hal ini berarti nasionalisme Indonesia harus sikap realistis dan keterbukaan. Apakah B? Oke, gini teman-teman ya. Nasionalisme itu diperlukan. Ya, apalagi sekarang banyak budaya asing yang bisa mengganggu nasionalisme. Nah, kira-kira ya, kita harus realistis bahwa memang ada budaya asing. Kita juga harus terbuka. Ya, tetapi teman-teman tidak serta-merta semuanya diserap. Tetap ada filter. Gitu ya, tetap ada filter. Maka jawaban yang paling tepat adalah yang B. Di sini menunjukkan bahwa kita terbuka. Kita realistis. Ada budaya asing. Kita ambil yang baik-baiknya aja. Tetapi sekali lagi ya, tidak boleh yang namanya melunturkan dari budaya asli Indonesia, teman-teman ya. Oke, jadi jawaban yang paling tepat adalah yang B ya. Oke, kemudian yang soal ketiga. Ya. Kenapa enggak E, Kak? Oke, balik lagi. Kenapa enggak yang E, teman-teman? Menurut kalian gimana? Menyerahkan sepenuhnya ide nasionalisme kepada warga negara untuk dilakukan sesuai kehendak masing-masing. Akan jadi masalah nggak kalau kita melakukan ide nasionalisme? Kita serahkan semua ide nasionalisme, tapi sesuai kehendak masing-masing. Iya, betul banget. Ya, nggak ada batasan. Kita bisa menjadi negara yang terlalu bebas. Ya, menjadi negara liberal, betul banget. Ya, ya. Lanjut ya. Seharusnya yang cek, Coach. Oke. Memberi ruang bagi semua dan melampaui batas-batas suku. Nggak boleh ya, Kak Nur Rafifah ya. Nggak boleh. Kita melampaui batas suku-suku, agama, dan ras. Artinya apa? Artinya kita mengambil budaya dari asing ya tanpa memperhatikan ataupun melewati
melewati suku yang ada ya, melewati agama di Indonesia ya. Jadi intinya nasionalisme kita bisa menyerap yang baik-baik aja dengan tetap mempertahankan kebudayaan asli Indonesia gitu ya. Oke, bangsa Indonesia telah melewati berbagai perjalanan panjang dari masa penjajahan sampai saat ini. Masa penjajahan hingga proklamasi kemerdekaan adalah tonggak awal nasionalisme di Indonesia. Salah satu bentuk nasionalisme datang dari kaum terpelajar pada masa pergerakan kemerdekaan Indonesia. Semangat nasionalisme kaum terpelajar dalam membangun pendidikan skala nasional pada masa pergerakan kemerdekaan didasarkan pada Oke, ini tadi udah aku sebutin beberapa kali teman-teman ya. Ya, tentang Budi Utomo sih sebenarnya ya. Cikal bakal lahirnya Budi Utomo, teman-teman. Yang mana? Oke, betul banget. Jawaban yang paling tepat adalah yang A ya. Corak pendidikan nasional berlatar belakang barat ya, ini berasal dari edukasi politik etisnya Belanda. Teman-teman ya. Dan sangat terbatas. Karena saat itu pendidikannya terbatas. Ya, maka lahirlah semangat dari para kaum terpelajar untuk memajukan pendidikan di Indonesia. Pendidikan di Indonesia. Ya. Oke, kenapa bukan yang C, teman-teman? Kenapa bukan yang C? Nah, kalau yang C tidak langsung ngena terkait terpelajar, terkait pendidikan. Ya, kalau yang A itu jelas langsung berkaitan erat dengan pendidikan. Kalau ini berkarya aja, teman-teman. Ya, berkarya. Berkarya A seperti apa? Gitu. Jadi belum jelas. Dan tadi juga udah aku jelasin ya, cikal bakal Budi Utomo. Gitu kan, cikal bakal Budi Utomo itu kenapa? Karena adanya budaya dari apa namanya? Dari negara Belanda ya, dari bangsa barat tentang edukasi. Ya, dan terbatas cuma buat golongan tertentu aja. Makanya ada semangat kaum terpelajar untuk memajukan pendidikan di Indonesia. Tadinya di Madura, Jawa dan Madura aja, tetapi menjadi seluruh Indonesia gitu ya. Oke, lanjut ya. Sumpah Pemuda merupakan bentuk kesepakatan masyarakat Indonesia untuk mengikat diri dalam satu ikatan kebangsaan. Ikatan kebangsaan perlu dijaga oleh para generasi muda. Ini membuat semakin kuatnya ikatan nasionalisme bangsa Indonesia. Namun sebaliknya, jika ikatan kebangsaan tidak dipedulikan, akan berdampak buruk pada kehidupan berbangsa dan bernegara. Berdasarkan informasi di atas, dampak negatif yang dimaksud adalah, yuk kira-kira yang mana teman-teman? Yang B kah? Atau ada yang lain? Oke, yang B ya. Melemahnya rasa persatuan dan kesatuan bangsa. Kenapa yang B, Kak? Teman-teman ingat, Sumpah Pemuda ini ya adalah persatuannya Indonesia, cikal bakal awal persatuannya Indonesia. Ya, kalau seandainya nggak dipedulikan nih ikatan bangsa, maka akan seperti apa? Ya, akan melemah persatuan dan kesatuan bangsa kita. Ya, ya teman-teman lanjut ya. Ya. Organisasi pergerakan nasional memainkan peran penting dalam kemerdekaan bangsa Indonesia. Nah, gini teman-teman ya, kalau ketemu soal seperti ini, panjang kan ya soalnya, coba lihat kalimat terakhirnya. Strategi perjuangan nasionalisme yang dilakukan oleh Budi Utomo dan Sarekat Islam. Apakah udah langsung bisa dapat jawabannya? Kalau udah langsung bisa dan di opsi jawaban juga terlihat jelas, teman-teman, maka langsung aja. Ya, maka langsung aja. Oke, betul banget jawabannya adalah yang B ya. Setelah ini Kak Ratna dan juga Kak Immanuel, Kak Nova Bahtiar dan teman-teman ya harus tidaknya tahu Budi Utomo itu melahirkan kaum terpelajar. Kalau Syarikat Islam membantu para pedagang untuk melawan pedagang Tionghoa, gitu ya. Oke. Oke, betul banget Kak Lorena ya. Kak Diandra juga betul. Lanjut ya. Manakah dari pernyataan di atas yang merupakan faktor eksternal? Faktor dari luar. Yuk, gimana? Kak Krisma Damayanti. Aku kira Kris Dayanti nih. Oke. Mana? Oke, apakah yang D? Coba kita lihat aja, kita bahas satu persatu teman-teman ya. Faktor eksternal, faktor dari luar. Ya, kemenangan Jepang atas Rusia, betul. Kebangkitan nasionalisme negara di Asia dan Afrika, betul. Kemudian poin 3 nih gimana? Poin 3 nih gimana? Poin 3. Poin 3 ini gimana Kak Diandra? Atau Kak Adi? Tidak masuk, Kak Muhammad Rizal? Betul banget. Internal kalau kata Kak Muhammad Rizal. Ya, oke. Ya, kalau untuk yang keempat ya timbulnya paham baru tentang nasionalisme betul ya. Kemudian lahirnya ideologi baru betul. Jadi jawabannya adalah yang mana? Yang D. Betul semua nih kayaknya pada pintar semua nih ya. Oke. Kok bisa Kak? Oke, kok bisa yang 5 masuk eksternal? Ya, paham baru tentang nasionalisme. Tadi teman-teman ya, adanya liberalisme, adanya apa namanya komunisme, humanisme. Ya, teman-teman. Humanisme. Oke ya, kita lanjut. Yuk. Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang majemuk, yang terdiri dari berbagai suku, bangsa, agama, dan budaya. Kita lihat coba kalimat paling terakhir ya. Permasalahan terbesar yang dialami bangsa Indonesia yang mengakibatkan lunturnya nasionalisme. Kira-kira apa teman-teman? Permasalahan terbesarnya. Jokowi. Waduh. Oh, yang D, astaga.
Yang D. Betul banget teman-teman ya. Lunturnya nasionalisme. Kenapa? Perkembangan globalisasi yang kian pesat. Banyak dari kita ya, banyak dari kita yang sukanya itu tentang luar negeri, teman-teman ya. Sukanya kayak misalkan ke Korea-Koreaan gitu ya, K-pop dan betul banget banyaknya pekerja asing dan lain sebagainya ya. Oke, lanjut ya. Aduh Kak, soalnya panjang banget. Kita lihat kalimat paling bawahnya, teman-teman ya. Bagaimana upaya yang harus dilakukan untuk melestarikan keanekaragaman makanan dan seni budaya ini agar tetap memajukan daerah masing-masing? Yuk, yang mana, teman-teman? Oke, jadi intinya pada soal ini apa? Indonesia itu kan beragam, ya, termasuk dari segi makanan dan budaya. Gimana caranya kita melestarikan melestarikan makanan dan juga seni budaya, tapi tetap memajukan daerah masing-masing. Yang mana, yang A atau yang C, Kak Audrey? Atau Kak Meta, Kak Munajat Cinta, ini kayaknya nggak asing nih sama namanya. Yang C ya, betul banget. Yang C ya, meningkatkan peran komunitas lokal melalui program rutin seperti festival kebudayaan dan kuliner. Nah, di sini teman-teman ada kata kuncinya, peran komunitas lokal. Jadi ada unsur untuk memajukan daerah masing-masing. Gitu ya. Jadi nggak cuman hanya melestarikan makanannya aja, melestarikan seni budayanya aja, tetapi ada aksi untuk memajukan daerah. Contohnya dengan apa? Dengan meningkatkan peranan komunitas lokal gitu. Paham ya, teman-teman ya? Oke. Ya, untuk melestarikan dan tetap memajukan daerah asing. Makanya yang dikelola siapa? Peran komunitas lokalnya, gitu ya. Jadi inilah teman-teman yang dimaksud dengan TWK itu suka ngejebak, gitu. Kalau kita lihat A juga benar, B benar juga Kak, D juga benar, E juga benar. Tapi lihat ke konteks soalnya. Di sini yang diminta adalah untuk memajukan daerahnya. Berarti yang dikelola siapa? Yang dikelola itu adalah peranan komunitas lokalnya, gitu ya, Kak Immanuel ya. Oke, yuk. Latar belakang kemajuan pendirian Budi Utomo adalah yang mana teman-teman latar belakangnya? Kemajuan pendirian Budi Utomo. Yuk, yang mana? Yang A kah? Budi Utomo itu tadi tentang apa sih teman-teman? Budi Utomo itu tentang apa? Suaraku sudah mulai semakin habis. Golongan terpelajar. Kalau kata Kak siapa tadi? Bentar. Kak Davin Karanya. Fix katanya. Ya, jawabannya adalah yang teman-teman ya. Asal mula dari Budi Utomo itu karena dari Dr. Wahidin Sudirohusodo yaitu melakukan gerakan penggalangan beasiswa bagi pelajar-pelajar Jawa. Ya, mereka ingin membantu para pelajar di Jawa dan juga Madura ya. Di sini nggak ditulis Maduranya. Gitu ya. Itu adalah cikal bakal awalnya, teman-teman ya. Oke, jadi jawabannya adalah yang E ya. Oke, kita lanjut ya ke soal yang ke-10. Berikut ini yang bukan faktor yang melatar belakangi lahirnya gerakan separatis di Indonesia. Ada. Ya, Kak Esther, awalnya itu Jawa Madura, tapi selanjutnya diperluas kok seluruh Indonesia, ya. Oke, kalau untuk ini yang mana? Yang bukan melatar belakangi gerakan separatis. Gerakan separatis itu apa? Gerakan memisahkan diri. Pemisahan diri. Oke, kira-kira yang mana teman-teman? Iya, jawabannya adalah yang mana? Yang bukan. Tunggu deh, ini aku salah soal nggak ya? Aku takut salah. Takut salah ini, teman-teman. Takut salah buat opsi jawaban. Sebentar ya. Aku cek dulu. Nah, yang bukan faktor yang melatar belakangi gerakan separatisme di Indonesia. Oke, gerakan yang memisahkan diri. Bentar, mana nih dia? Oke, yang C atau yang E, teman-teman? Yang C atau yang E? Yang C atau yang E? Gerakan separatisme, gerakan memisahkan diri. Oke, kalau kita lihat jawaban yang paling tepat itu adalah yang betul banget, Kak. Wah, ini angka semua nih, aku bingung. Kalau C, ya, karena dia sangat kuat. Semangat kedaerahannya sangat kuat dan nggak mau dipimpin oleh suku lain. Ya, maka bisa terjadi pemisahan. Ya, mereka ini cenderung membuat yang namanya perpecahan. Berlebihan, teman-teman ya. Semangat kedaerahannya berlebihan. Gitu ya. Ya, lanjut ya. Masih semangat kan? Masih semangat kan, teman-teman?
Masih semangat ya? Oke, dikit lagi yuk. Upaya yang dapat dilakukan dalam menyikapi adanya perbedaan pandangan politik. Kira-kira yang mana, teman-teman? Apakah langsung ketemu jawabannya nih? Gimana sih kalau kita menyikapi adanya perbedaan pandangan politik? Tuh, ini soalnya gampang lah. Ini soal bonus ya, Kak Dian Rahma ya. Oke, yang D ya. Saling menghormati perbedaan pandangan dan tidak menghakimi. Betul semuanya ya. Semoga nanti pas lagi ngejawab soal TWK juga seperti ini teman-teman ya. Betul semuanya. Amin ya. Oke. Oke, teman-teman. Contoh sikap semangat nasionalisme. Nah, ini soal penalaran juga. Ya, pengaplikasian dari nasionalisme. Kira-kira yang mana, teman-teman? Yuk. Nasionalisme. Yang mana? Oke. Adakah yang menjawab yang lain? Adakah menjawab yang lain? Ini belum sesuai sama jawaban aku nih. Oke, mungkin ada yang lain? Kak administrator, betul banget. Dia doang yang bener nih sama Kak. Bismillah, kementerian apa nih? Amin ya, kementerian apa ya? Kementerian Kesehatan, tapi di IKN, nggak apa-apa Kak. Oke, jawabannya adalah yang D. Ya, sikap hormat saat pengibaran bendera merah putih. Betul. Ya, kemudian mana nih? Bangga memakai pakaian batik di forum internasional. Betul. Ya, kemudian kita lihat dulu poin yang sebentar. Salah, salah, salah. Salah, teman-teman. Aku belum lihat. Sorry, sorry, sorry. Yang C. Yang C, maaf, maaf. Yang C ya, aku baru lihat. Oke, kemudian ya, aku tadi fokus ke poin 5 doang. Kita lihat poin kelima ya, membayar pajak tepat waktu. Nah, ini tentu bukan semangat nasionalisme. Ini adalah apa sih, teman-teman? Betul banget ke ADF. Ini kewajiban. Nah, kewajiban ini erat kaitannya dengan bela negara. Memang sudah semestinya, gitu, sudah semestinya. Ya, jadi yang ada opsi jawaban yang 5 itu salah. Ya, antara B dan juga C. Nah, jawaban yang paling tepat adalah yang C, karena opsi 2 yaitu batik ini adalah kebudayaan nasional negara kita, dipakai di forum internasional. Jadi betul ya, menunjukkan identitas negara kita. Nah, nanti mungkin untuk teman-teman yang bingung ya, yang bingung kenapa Kak yang poin 5 itu apa namanya salah. Nanti kita belajar di materi bela negara ya. Oke, lanjut, Pak Wanoto baru saja bergabung dalam satu perusahaan multinasional yang bergerak di bidang perbankan. Posisi yang ia duduki adalah kepala cabang salah satu unit kerja. Ia ditempatkan di suatu daerah di Cina. Seperti yang diketahui, bentar kepotong nih. Tunggu ya. Seperti yang diketahui, Pak Wanoto berasal dari Jogja. Setiap hari Jumat dan Senin ia menggunakan belangkon dan batik di kantornya, bahkan saat menjumpai nasabah. Sikap nasionalismenya ini ditunjukkan yang mana, teman-teman? Betul banget. Tidak malu mengenakan pakaian batik dan belangkon di tempat kerjanya. Nah, dia kerjanya di Cina. Jadi belangkon dan juga batik ya, ini menjadi ciri khas dari negara kita. Oke, lanjut ya. Semboy, oke. Upaya terbaik. Kenapa bukan yang E, Kak? Kenapa bukan yang E? Kira-kira kenapa bukan yang E, teman-teman? Ya, tadi aku bilang ya bahwa nasionalisme ya, apalagi di luar negeri, teman-teman, ada yang menciri khaskan Indonesia. Gitu ya. Jadi yang ya. Oke, yuk. Upaya terbaik dalam memperkuat persatuan bangsa dalam NKRI adalah yang mana? Yang mana, teman-teman? Yang A kah? Yang A? Oke. Untuk memperkuat persatuan. Kira-kira yang mana? Yang A? Oke, gini. Ya, ini kita mufakat, teman-teman ya, untuk mencapai mufakat ya. Kita diskusi ya. Oke ya. Jawaban yang paling tepat adalah Jawaban yang paling tepat adalah yang mana? Ya, jawabannya adalah yang A. Jawabannya adalah yang A. Kak, yang mana tadi? Yang D juga benar Kak, yang E juga benar Kak, yang B juga benar Kak dan lain sebagainya. Yang C juga benar Kak. Nggak salah, teman-teman. Yang ditanya adalah upaya terbaik. Upaya terbaik. Ya, upaya terbaik. Jadi, opsi B sampai E ini sebenarnya benar. Ya, sebenarnya benar. Tetapi di sini yang lebih lebih apa ya? Lebih umum ataupun lebih menginduk. Ya, ini adalah induknya. Ya, pemahaman mendalam tentang Pancasila dan dipraktikkan gitu ya. Jadi untuk yang poin B itu masuk ke dalam nilai Pancasila, C juga masuk ke dalam nilai Pancasila. Semua ini pertahanan ya. Jadi semuanya masuk ke dalam nilai Pancasila, teman-teman ya. Jadi jawaban yang paling tepat karena ditanya ada upaya terbaik yaitu yang A. Ya, nggak cuma pemahaman doang tapi praktiknya juga. Oke, kita masuk ke soal yang terakhir ya. Semangat ya teman-teman, mulai encok nih, mulai pegal-pegal ya. Oke. Tantangan utama nasionalisme dalam era digital saat ini adalah
Yang mana teman-teman? Yuk, era digital. Yang mana? Oke. Jawaban yang paling tepat adalah yang mana? Atau aku salah soal kah? Oke, teman-teman. Ini soal terakhir ya untuk hari ini. Nanti teman-teman tolong dipelajari lagi untuk materinya dan juga perbanyak lagi ya untuk latihan soalnya, teman-teman ya. Yang mana? A, B, A, B, A, B, C atau D? Yang mana? Oke. Kalau aku mau jawab yang C boleh nggak? Yang mana teman-teman? Yang mana teman-teman? Yang A atau yang C? Tantangan utama ya, kalau di sini dalam kalimatnya ya, teknologi sangat berpengaruh terhadap hampir aktivitas masyarakat, terutama generasi muda. Ya, kecenderungan akan tergantungnya teknologi terhadap kehidupan bermasyarakat membuat sudut pandang membuat sudut pandang baru dalam menanggapi suatu kabar, berita peristiwa. Oke, jadi kira-kira yang mana nih? Jadi kira-kira lebih masuknya ke mana? Yang C ya. Yang C, teman-teman ya. Opsi jawabannya di sini membingungkan ya. Opsi jawabannya di sini membingungkan. Oke, tapi balik lagi ke soal ya. Membuat sudut pandang baru dalam menghadapi suatu kabar, berita peristiwa ataupun aturan baru yang disampaikan oleh pemerintah. Gitu ya. Jadi apa sih teman-teman yang bisa kita ambil dari latihan soal hari ini? Mungkin aku izin on cam ya. Mana nih? Oke, ya. Apa sih yang bisa kita ambil teman-teman dari latihan soal hari ini? Oke ya. Yang pertama, tadi ya, ketika ada opsi jawaban yang terlihat positif semua, lihat satu kalimat paling akhirnya dulu. Ya, lihat satu kalimat paling akhirnya dulu. Kalau ternyata ternyata di opsi jawabannya ini masih bisa benar, Kak. Ya, kayak tadi opsi A, C dan juga D itu masih benar kalau kita hanya baca kalimat terakhirnya. Gitu ya. Artinya apa? Kita harus lihat kalimat-kalimat sebelumnya. Soalnya ini cenderung kemana? Ya, agak nge-lag gitu. Ya, cenderung kemana gitu. Oke, kemudian juga kalau misalkan ada jawaban jawabannya benar semua, ya bisa jadi cari jawaban yang lebih menginduk, yang lebih umum karena yang sering yang ditanya adalah upaya terbaiknya, upaya terbaik ya, upaya paling tepat, upaya yang paling baik gitu, teman-teman ya. Maka pilihlah jawaban yang paling menginduk seperti tadi ada Pancasilanya. Tapi nggak serta-merta ya yang ada Pancasilanya itu selalu benar. Oke, tapi lihat di pilihan jawabannya, oh ternyata ini bisa masuk. Dan di opsinya itu nggak cuma hanya pemahaman, tapi ada praktiknya. Ya, ada praktiknya. Praktik terhadap nilai-nilai Pancasila. Oh, berarti ini yang paling tepat. Gitu, teman-teman ya. Oke. Oke, begitu ya teman-teman ya. Jangan lupa tadi 3 poin yang aku kasih dipelajari lagi ya, dipelajari lagi dan tolong hati-hati dalam membaca opsi jawaban ya, tolong hati-hati. Pokoknya kalian harus banyak-banyak latihan untuk bisa semakin terlatih dalam menemukan kunci dari soalnya. Gitu teman-teman ya. Oke, semangat ya teman-teman. Oke, nanti kalau ada masih pertanyaan-pertanyaan selanjutnya, kita bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Udah, kita cukupin dulu hari ini. Cukup hari ini? Oke ya, terima kasih ya teman-teman untuk malam hari ini. Maaf tadi sedikit terlambat dan karena jaringannya yang tidak baik. Oke, aku harap pembelajaran malam hari ini bisa teman-teman terima dengan baik dan jangan lupa latihan soal dan juga jangan lupa berdoa. Terima kasih semuanya, selamat malam dan salam sukses.